Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salamun ala nabiyil mustafa rasulillahi ahlil wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rusula rabbi zidna ilma wa na'udzubika min ilmin la yanfa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, salam sehat Bapak Ibu sekalian, semuanya semoga dirahmati oleh Allah, aktivitasnya lancar, begitu juga dengan rezekinya, ya, Pak, yang sifatnya materi maupun non materi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan ini secara sinkronus. Dalam video ini saya akan coba membahas mengenai pembahasan yang keempat dari kuliah Pancasila kita, yaitu berkaitan dengan wawasan dasar filosofis Pancasila. Saya izin share dulu ya. Iya. Baik, jadi mengenai wawasan dasar filosofis Pancasila ini, kita akan nanti melihat beberapa interpretasi yang dikemukakan berkenaan dengan Pancasila, ya. Tentu dari sudut pandang yang cukup filosofis begitu. Tentu kalau kita melihat em, wawasan berupa interpretasi yang dikemukakan oleh eh, banyak orang mengenai Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa ini, kita akan melihat fenomena yang tidak tunggal sebenarnya. Artinya eh, banyak pandangan-pandangan yang muncul di kemudian hari berkenaan dengan Pancasila gitu ya, dan tafsirnya. Seperti di era Soeharto misalnya, kita kenal dengan P4 ya, tafsiran negara mengenai Pancasila itu apa dan seterusnya. Tapi dalam konteks ini saya ingin meng-highlight wawasan dasar filosofis, artinya pandangan-pandangan atau tafsiran yang eh, mungkin cenderung lebih filosofis ketimbang praktis seperti itu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pertama, Pancasila itu dapat juga disebut kalimatun sawa atau common platform, common platform atau eh, kata sepakat seperti itu. Jadi istilah bahasa Arab kalimatun sawa itu bisa katakan kata penyama begitu. Jamak kita ketahui kalau em, sebuah bangsa itu ya, kumpulan individu, kumpulan manusia yang kemudian bersepakat menjadi satu, pasti dia punya kata penyama. Ada common platformnya. Eh, itu kita akan lihat dalam sejarah gitu ya. Entitas yang disebut bangsa, entitas yang disebut negara gitu. Pasti dia memiliki apa yang disebut dengan kalimatun sawa atau common platform. Nah, dalam konteks ini Pancasila itu dapat ditempatkan sebagai kalimatun sawa. Sekalimatun sawa atau common platformnya bangsa Indonesia. Jadi, em, sebagaimana dijelaskan Aristoteles misalnya, hidup bersama itu yang meniscayakan kesepakatan dasar gitu. Ya, karena em, sebagaimana kita tahu manusia dengan keindividuannya itu memiliki beberapa kualitas yang boleh jadi kualitas-kualitas itu kalau tidak ada kesepakatan dasar di antara mereka sebagai individu yang menyatu menjadi komunitas ya, secara komunal, maka akan terjadi hal-hal yang em, menimbulkan perselisihan. Bahkan ada kesepakatan dasar pun bisa menghasilkan perselisihan, apalagi tidak ada kesepakatan dasar. Ya, jadi kalau dalam istilah Aristotle itu misalnya manusia itu sebagai zoon politikon ya, makhluk berpolitik atau homo politicus dalam bahasa Yunani. Nah, tetapi kita juga perlu ingat manusia itu ya homo duplex istilahnya. Homo duplex itu artinya manusia itu adalah makhluk individual sekaligus makhluk komunal gitu ya. Dia independen dalam dirinya ya. Tetapi juga terikat dengan orang lain secara sosial, homo duplex gitu. Tidak ada manusia yang kemudian hanya
individu ansih ya, hanya individu semata, atau dia hanya makhluk komunal, makhluk sosial semata gitu. Selalu ada dua hal itu. Jadi ini yang disebut dengan homo duplex. Nah, homo duplex itu em, ketika dia menjadi komunitas yang bukan hanya eh, komunitas kecil, komunitas besar, nah, ini yang kemudian disebut Ibnu Khaldun sebagai umron ya. Umron ini masyarakat berperadaban lah, masyarakat masyarakat urban gitu. Nah, nah, dan dalam masyarakat urban ini yang besar ya biasanya terdiri dari berbagai komunitas ya. Nah, komunitas ini bisa kita istilahkan dengan ummah. Ya, nah ini saya sebutkan di homo duplex ya, makhluk individual yang berkeinginan dan berhasrat itu salah satu ciri utama dari manusia ya. Tapi eh, setinggi-tingginya keinginan atau seluas-luasnya atau seberagamnya keinginan manusia atau banyaknya hasrat dari seorang manusia, ya dia tentu memerlukan individu lain dalam kehidupannya. Ya bahkan kalau kita merenung begitu, ya dari lahir sampai meninggal kita membutuhkan orang kan. Lahir kita ditolong itu kan, dikeluarkan dari perut orang tua kita. Saat kita wafat, kita juga membutuhkan orang lain untuk menguburkan jasad kita. Nah, masyarakat em, karena dia ingin berkumpul ya, masyarakat tadi adalah individu-individu yang berkeinginan dan berhasrat, maka dalam tataran kehidupannya dia memerlukan kesepakatan dasar tadi. Nah, kesepakatan dasar ini yang kemudian dia di atasnya didirikan codes, aturan-aturan. Nah, jadi codes berdiri di atas common platform gitu. Nah, kalau di konteks kita, Pancasila itu jadi Kalimantan Sawa, common platform. Nah, dari Pancasila itu kemudian diturunkan berbagai hal ini yang kemudian em, salah satu fungsi Pancasila sebagai sumber hukum kan. Jadi nanti ada tap MPR, ada kemudian peraturan presiden, perpres, undang-undang, perpres, kemudian kepres, perpu, ya, apa namanya, peraturan menteri misalnya, aturan-aturan turunan semuanya itu harus mempertimbangkan common platform tadi. Jadi coach itu dia berdiri dan harus mereferensikan diri pada common platform tadi. Ketika coach atau aturan-aturan itu dalam masyarakat dia em, apa namanya, berselisih ya, atau dia tidak tetap pada koridor dari batas-batas yang ada dalam common platform itu atau kesepakatan dasar itu, pasti akan menimbulkan kekacauan. Dalam etika legislasi misalnya, em, etika para legislator DPR misalnya, ketika mereka hendak membuat undang-undang adalah bagaimana agar undang-undang yang nanti dihasilkan dalam proses legislasi DPR itu adalah undang-undang yang sebisa mungkin tidak mendapatkan kritik dari masyarakat. Tapi pada kenyataannya seringkali undang-undang yang dihasilkan oleh legislator ya dalam DPR itu menimbulkan permasalahan-permasalahan atau bahkan kontroversi di masyarakat, menimbulkan kegaduhan. Nah, ketika undang-undang itu menimbulkan kegaduhan, kita sebagai citizen, kita sebagai warga negara patut curiga mengapa undang-undang yang dibuat oleh DPR yang notabene adalah wakil rakyat itu menimbulkan kegaduhan. Nah, karena logika di sana tidak masuk ya. Kalau kata Rocky Gerung kan karena di sana logika tidak terpakai, maka ada logistik gitu. Pengganti logika adalah logistik. Dan itulah yang kita lihat transaksi aturan hari ini, coach itu kan dia mengkhianati common platform karena apa? Karena ada suapan-suapan logistik ya, sodoran-sodoran logistik yang menggiurkan. Tapi dalam konteks politik hukum misalnya ya, hal ini menjadi lumrah saja karena dalam kacamata em, politik hukum misalnya, hukum atau codes adalah produk dari politik. Nah, hanya saja ya politik macam apa yang harus memandu em, apa namanya para legislator itu sehingga bisa menghasilkan codes atau aturan-aturan yang sesuai dengan common platform tadi gitu. Sekalipun benar bahwasanya produk hukum apa namanya aturan-aturan hukum itu adalah produk politik dalam kacamata eh, ilmu politik hukum, tetapi politik politik hukum pun
dia dibatasi sebenarnya oleh aturan-aturan atau oleh kesepakatan dasar atau common platform itu. Nah, dalam konteks ini Pancasila gitu. Di Pancasila kita berbicara keadaban, keadilan, kita bicara rasa keadilan, permusyawaratan, persatuan, dan seterusnya, religiusitas, seterusnya. Nah, itu menjadi garis batas bagi politik hukum yang dimainkan seperti itu. Nah, idealnya seperti itu tentunya. Ini kalimat musyawarah. Nah, ini saya coba masuk kepada beberapa konsep yang ditawarkan oleh beberapa ormas dalam kesempatan ini. Saya hanya memakai atau menggunakan em, wawasan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dan NU misalnya sebagai dua eksponen organisasi masyarakat atau organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Nah, Muhammadiyah misalnya, bagi Muhammadiyah Pancasila itu adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Ini istilah yang kemudian dikukuhkan di Muktamar Muhammadiyah Makassar tahun 2015 kemarin. Muhammadiyah itu menganggap negara Pancasila itu adalah Darul Ahdi wa Syahadah yang mengandung tiga konsep. Pertama, Darul Ahdi, negara Pancasila sebagai konsensus nasional. Jadi negara ini adalah hasil kesepakatan, hasil konsensus yang bersifat nasional. Yang kedua, bukan hanya konsensus, tapi konsensus yang perlu pembuktian. Jadi asy-syahadah, kan Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi negara Pancasila itu bukan hanya tempat konsensus ya, tapi dia juga tempat pembuktian atau kesaksian menjadi apa namanya apa yang dikonsensuskan itu. Jadi harus ada pembuktian. Jadi tidak sekedar negara perjanjian gitu. Kalau disebut negara Pancasila bukan hanya di level teoritis dia menjadi konsensus, tapi harus juga dalam praktek. Dia juga konsensus dalam praktek. Bisa dipersaksikan, bisa dilihat gitu secara zahir. Nah, untuk tujuannya apa adalah ahli wa syahadah ya. Kalau sudah ada teori dan ada praktek, ada konsensus dan ada pembuktian, maka negara itu harapannya menjadi negara yang damai, darussalam. Nah, secara etimologis, Darul Adi wa Syahadah bermakna ini ya. Ini kalau ada dokumen resminya PP Muhammadiyah, segenap umat Islam harus berkomitmen ya. Ini konteksnya khususnya Muhammadiyah juga berbicara khususnya apalagi berkenaan dengan eh, masyarakat Muslim ya, bahwasanya segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi atau negara tempat Darus Syahadah, negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Jadi eh, dia kalau Muhammadiyah sudah menegaskan bahwasanya ya umat Islam itu perlu untuk mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan gitu. Jadi ada tugas-tugas moral, tugas etik yang luar biasa sebenarnya. Umat Islam sebagai um, eksponen yang uh, luar biasa besar jumlahnya secara kuantitas ya. Kalau kita bicara umat Islam kan lebih dari 80%, bahkan lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah Muslim dan um, apa namanya? Bagaimana Muslim itu bertindak, katakanlah seperti itu akan sangat mempengaruhi sebenarnya eh, terhadap arah negara juga gitu. Oke, misalnya kita anggap oke lah Muslim 85%, tetapi ekonomi tidak dikuasai masyarakat Muslim gitu. Malah dikuasai oleh segelintir orang minoritas dari agama lain gitu atau etnis tertentu. Tetapi dalam situasi yang semacam itu pula gitu, kita juga sebagai Muslim harus punya apa namanya berusaha untuk mewujudkan semacam power gitu, menumbuhkan semacam power dari masyarakat Muslim itu. Meskipun kita tahu tantangannya itu tidak mudah. Saya teringat kata-kata Allah yarham Buya Muhammad Nasir ya dalam satu kesempatan kata-kata itu kemudian juga menjadi em, satu pengingat ya dan satu kritik terhadap rezim waktu itu ya rezim Orde Baru. Kata Buya Muhammad Nasir itu umat Islam beribadah dibiarkan, umat Islam berekonomi diawasi, dan ketika umat Islam berpolitik maka dia akan dicerabut sampai akar-akarnya. Jadi
Mungkin itu suasana Orde Baru yang dirasakan juga oleh Bu Muhammad Nasir kan, di mana bahkan Partai Masyumi ya itu ya dibubarkan kan seperti itu. Jadi dan pasca Masyumi dibubarkan, kita lihat bahwasanya kekuatan politik Muslim itu ya sudah bercerai-berai dan bukan kekuatan politik yang lagi diperhitungkan seperti itu. Ya, kita lihat banyak misalnya partai yang katakanlah dianggap punya punya keterlibatan gitu ya dalam agenda besar politik Muslim ya, PBB apa segala macam, PPP dan eh, mungkin Bulan Bintang, PAN, PKB dan seterusnya, tetapi kan tidak lagi mengakomodir agenda besar umat Islam secara secara menyeluruh gitu. Nah, Darul Ahdi Wasyahadah adalah sumbangan pemikiran yang berupaya meneguhkan makna penting Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Darul Ahdi Wasyahadah menjadi jejak penting bahwa Muhammadiyah tidak berhenti dalam praktek dan kerja nyata, namun juga merekonstruksi wawasan keagamaan yang penting sebagai titik pijak kehidupan berbangsa dan bernegara setiap Muslim Indonesia. Nah, ini Darul Ahdi Wasyahadah ini ya satu konsep yang kemudian dikukuhkan begitu. Jadi Muhammadiyah bukan hanya praktek dan kerja nyata saja memberikan sumbangsih yang begitu luar biasa pada Republik ini, tetapi Muhammadiyah juga mengukuhkan pandangan filosofis, wawasan filosofis yang mengenai Pancasila. Dan Darul Hadis Wasyahadah adalah terma atau istilah yang dipilih seperti itu. Nah, ini mengenai Darul Ahdi Wasyahadah. Di balik hal eh, penentuan kata-kata Darul Ahdi wa Syahadah ini eh, di ketika itu di Muktamar Muhammadiyah di Makassar, saya teringat beberapa obrolan yang muncul sebagai latar belakang historis waktu itu. Saya sendiri kan kebetulan juga besar dalam lingkungan ini ya, cukup tumbuh besar dalam lingkungan Muhammadiyah gitu. Bahkan saya pernah bersekolah di yang langsung di apa namanya di bawah pengawasan dari pimpinan pusat Muhammadiyah ya, di Yogyakarta. Saya menemukan beberapa kisah eh, sejarah yang berkenaan dengan kenapa muncul kata-kata Darul Ahdi wa Syahadah gitu. Di antaranya kisah Ki Bagus Hadikusumo. Dahulu ketika Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu eh, hendak diubah menjadi eh, sila pertama yang kita kenal sekarang dengan em, pemeluk agama Islam itu apa namanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu ditiadakan. Ada satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi orang terakhir yang paling kekeh menolak dihapuskannya eh, kata-kata 7 kata itu Ki Bagus Hadikusumo. Tapi pada akhirnya Ki Bagus Hadikusumo atas berbagai apa istilahnya berbagai masukan dari tokoh-tokoh termasuk tokoh di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri ya. Tapi yang waktu itu tercatat sejarah ya cukup signifikan kan Pak Kasman ya Kasman Singodimedjo itu. Nah, eh, Ki Bagus Hadikusumo itu menolak untuk dihilangkannya itu karena itu sudah menjadi ya BPUPK BPUPK apa, mengamanahkan hasil sidang itu kemudian diformulasikan oleh panitia 9 dan kata Ki Bagus Hadikusumo ya sudah cukup apa yang ditawarkan oleh panitia 9 itu. Dan sejatinya karena di sana kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka sebenarnya konsekuensi syariat Islam, ya, apalagi secara ubudiyah, secara ibadah, itu tidak memiliki dampak terhadap masyarakat non-Muslim gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya menurut Ki Bagus. Nah, tapi pada akhirnya demi eh, menjalankan apa istilahnya ya, eh, menjalankan negara ini, aslinya tetap Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh Muhammadiyah saat itu memastikan ada kemaslahatan yang lebih besar, di mana ditakutkan sekalipun minoritas ya orang-orang em, yang non Muslim itu juga disadari memiliki hak sebagai warga negara gitu. Maka ini yang kemudian bagi Ki Bagus, oke, em,
dihilangkan gitu ya. Tetapi nanti pada sidang konstituante ini bayangan Ki Bagus Hadikusumo karena dalam bayangan orang-orang waktu itu di BPUPKI dan PPKI akan ada sidang lanjutan untuk merumuskan secara kukuh gitu ya, merumuskan secara lebih proporsional secara waktu ya. Perdebatannya bisa dilakukan secara proporsional karena kita tahu ya BPUPKI itu perdebatan kan tidak begitu lama, hanya beberapa bulan gitu. Nah, sedangkan akan ada perdebatan yang luar biasa dahsyatnya nanti, yaitu sidang konstituante. Saya kebetulan ada buku, buku ini berisi tentang perdebatan di Majelis Konstituante dan memuat pidato-pidato dari para tokoh-tokoh Muslim ya. Ada Kasman Singoodimejo, Kahar Muzakir, dan Isa Ansori dan lain-lain. Kita kan lihat dalam buku ini, sekalipun tadi Ki Bagus bilang, em, ya udah saya terima, tapi nanti akan ada perdebatan mengenai dasar negara yang lebih lebih proper. Nah, dalam perjalanan sejarahnya itu dijalankan sebenarnya. Darul Ahdi, ada kesepakatannya berupa Pancasila yang akhirnya dirubah, bukan Pancasila Piagam Jakarta, tapi Pancasila 18 Juni. Tapi pasca itu janji-janji eh, apa namanya istilahnya pembuktian yang diminta oleh Ki Bagus Hadikusumo itu dilaksanakan dalam sidang konstituan tuh. Hanya saja sayangnya memang pada akhirnya eh, sidang konstituante itu ditutup dengan dekret Presiden Soekarno gitu. Nah, padahal menurut sebagian kalangan ya, sebagian sejarawan tentu saja ini sejarawan dari kalangan Muslim menganggap bahwasanya hampir terjadi konsensus sebenarnya. Deadlock saat sidang konstituante itu em, karena sudah mulai mengarah kepada pencairan sebenarnya, pencairan suasana dan deadlock itu akan segera berakhir. Tapi Soekarno kemudian mengeluarkan dekret. Nah, ini kita tidak tahu ya mungkin karena kalau saya pribadi juga tidak hidup di zaman itu, tapi ada beberapa narasi alternatif mengenai sidang konstituante itu. Nah, salah satunya kita akan dapat temukan di ini disertasinya Buya Syafi'i Ma'arif ya. Di Chicago beliau membahas tentang perdebatan Islam dan Pancasila sebagai dasar negara ya. Itu beliau betul-betul mengkuliti bagaimana perdebatan bertahun-tahun dalam sidang konstituante itu. Nah, kira-kira seperti itu berkenaan dengan Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi ya memang karena tadi Pancasila itu sebagai apa sesuatu yang terbuka ya dia sebagai arena kontestasi wacana juga. Nah, ini berita resminya ya. 10 tafsir Pancasila dalam pandangan Muhammadiyah ini ya. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan, memiliki pandangan luas dengan memegang teguh ajaran agama Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi teladan yang baik, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah ya, atau perbaikan dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Kedelapan, bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam serta membela kepentingannya. Sembilan, membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Dan 10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, kalau di sini kita lihat poin-poin ini, ya ini yang menarik poin ke-9, ya, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Jadi ini bentuk tafsir yang saya kira cukup inklusif ya, terbuka gitu dari Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah membuka diri lintas agama, bahkan kerjasama lintas agama, tentu saja lintas etnis pasti dan lintas bangsa gitu. Di mana Muhammadiyah sendiri misalnya em, bahkan memiliki universitas yang mayoritas mahasiswanya adalah non-Muslim ya. Seperti di Kupang itu Universitas Muhammadiyah Kupang sering dipelesetkan sebagai Universitas Muhammadiyah Kristen ya. Ya, Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi Universitas Muhammadiyah Kristen. Gitu. Nah, kemudian dan Muhammadiyah saya membahas sedikit juga tentang Nahdlatul Ulama ya. Dalam apa namanya diskursus filosofis bagi Nahdlatul Ulama menganggap Pancasila adalah muahadah
watoniyah ya, muahadah watoniyah. Jadi eh, perjanjian ya, perjanjian kebangsaan gitu ya. Jadi Pancasila adalah kesepakatan kebangsaan, muahadah watoniyah yang final dan tidak perlu diartikan lebih luas atau sempit. Nah, ini menarik juga. Jadi em, kalau di Nahdlatul Ulama memang cenderung kenapa kalau kita ngeliat kalau golongan Muhammadiyah mungkin ya Pancasila harga mati itu bukan sesuatu yang apa, bukan sesuatu yang biasa kita dengar kalau di golongan Muhammadiyah, tapi kalau di Nahdlatul Ulama kan cukup sering itu Pancasila harga mati dan seterusnya. Termasuk bukan hanya dari golongan nasionalis tapi golongan dari kalangan Nahdlatul Ulama juga eh, juga sering menyuarakan itu ya, kalangan santri teman-teman gitu, teman-teman santri. Ya bagi mereka, ya dia muahadah wataniyah yang final dan tidak perlu diartikan secara lebih luas atau sempit. Jadi penafsirannya nggak boleh terlalu luas atau bahkan dipersempit gitu. Jadi tidak apa dicari tengah-tengahnya seperti itu. Bagi Nahdlatul Ulama Pancasila juga adalah misak ya, perjanjian yang kuat ya, antara golongan Islam dan golongan lainnya. Nah, ini pandangan-pandangan ini didasarkan secara kuat dari trilogi yang dikembangkan, ide trilogi ukhuwah yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Sidik ya, di Jember, salah satu pemimpin Nahdlatul Ulama di masanya. Beliau punya trilogi ukhuwah yang sangat terkenal tuh. Pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Watoniyah, dan ketiga adalah ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah ini berkenaan dengan persaudaraan Islam ya, persaudaraan seagama. Ukhuwah Watoniyah adalah persaudaraan satu bangsa, dan ukhuwah Basyariyah apa namanya persaudaraan kemanusiaan seperti itu. Nah, dalam konteks Pancasila dia berdiri di atas ukhuwah watoniyah, jadi persaudaraan kebangsaan. Itu persaudaraan kita dibuktikan dengan adanya perjanjian yang kuat ya, antara golongan Islam dan golongan lainnya dan seterusnya. Nah, kesepakatan kebangsaan dasarnya adalah kemaslahatan bersama atau common good ya. Bagi Nahdlatul Ulama penting sekali eh, kalau kita melihat Pancasila itu ya sebagai kesepakatan kebangsaan kita, pasti Pancasila itu mengandung kemaslahatan-kemaslahatan. Kalau kita lihat dari sila pertama sampai sila terakhir, memang Pancasila isinya adalah kemaslahatan bersama gitu. Siapa yang tidak ingin diperlakukan beradab kan? Siapa yang tidak diperlakukan dengan adil? Siapa yang em, idealnya ya hanya orang yang busuk kan, yang tidak suka dengan persatuan. Ya, persatuan artinya eh, dari apa? Kita harmonis begitu kan. Kemudian musyawarah gitu. Kemudian keadilan sosial ya, akses kesetaraan dan seterusnya. Itu adalah kemaslahatan bersama. Nah, kemudian Pancasila sebagai manifestasi maqasid syariah ini juga banyak ya, disampaikan pandangan-pandangan ini oleh para ulama Nahdliyin ya, tradisionalis. Ya, bahwasanya memang Pancasila itu adalah semacam manifestasi atau perwujudan dari maqasid syariahnya masyarakat Indonesia. Banyak ulama yang terlibat di dalamnya. Salah satunya kan Kiai Haji Wahid Hashim, kakek apa ayah dari Gus Dur gitu. Baik. Nah, ini kita kembali lagi ke wawasan yang lebih umum ya, ideologi. Tadi kita banyak berbicara terma-terma yang berkaitan dengan diskursus filosofis keislaman. Nah, ini yang lebih umum, ideologi. Ya. Ideologi ini cukup banyak maknanya, tetapi dalam konteks ini saya ingin eh, menjelaskan ideologi itu sebagai sebuah sistem berpikir. Ya. Di mana ideologi sebagai sistem berpikir dia dapat eh, dikategorikan secara sederhana menjadi dua ya. Pertama dia open ideology dan yang kedua ada closed ideology. Jadi kalau open ideologi atau ideologi terbuka adalah sistem berpikir yang terbuka gitu. Dan kalau eh, ideologi tertutup adalah ya sistem berpikir yang tertutup. Nah, ideologi juga em, kalau kita bicara soal ideologi terbuka dan tertutup, ini ada beberapa juga pandangan ya dari para filsuf berkenaan dengan ideologi ya. Misalnya pandangan eh, yang paling umum ya berkenaan dengan ideologi adalah orientasi tindakan. Nah, ini em, fasisme, komunisme dan seterusnya ada di kategori ini ya.
yang mereka menempatkan ideologi sebagai orientasi tindakan. Nah, dalam ideologi sebagai orientasi tindakan itu pasti terdiri setidaknya dalam dua hal, meskipun nanti dalam apa namanya strukturnya bisa berbeda, tapi pasti dalam struktur itu ada dua hal. Pertama, ideologi fundamental ya, itu yang menjadi pokok-pokok dari apa namanya ideologi itu ya, cara berpikir itu. Yang kedua adalah ideologi operatif. Nah, kalau kita berbicara ideologi tertutup, maka pasti ada kedua-duanya, fundamental dan operatif. Ideologi operatif itu dia tidak lagi berbicara nilai-nilai, tetapi bagaimana nilai itu diaktualisasikan, bagaimana nilai-nilai itu di di apa diamalkan seperti itu. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan, adanya penyeragaman, ya, penyeragaman berpikir, penyeragaman em, bahkan penyeragaman kostum dan seterusnya. Ideologi operatif. Nah, kemudian ada beberapa pemikir, nyatanya Alvin Goldner ya, dan Althusser, itu memberikan arti ideologi itu sesuatu yang cukup berbeda dengan pandangan klasik ya. Bagi Goldner misalnya ideologi adalah sebagai proyeksi rasional gitu. Dan dia menggunakan basis historis dan perkembangan pengetahuan. Jadi ideologi itu harus nantiasa dinamis, dan bagi Goldner kenyataannya seperti itu. Dia memang berkaitan dengan sejarah, tetapi perkembangan pengetahuan adalah hal yang tidak bisa di apa dipinggirkan gitu. Sehingga inilah bentuk contoh open ideologi gitu. Dalam kategori ini kita bisa katakan pandangan Alvin ini eh, dia menganggap ideologi sebagai sesuatu yang terbuka gitu. Di mana ideologi ada proyeksi rasional gitu, di mana eh, apa namanya rasional tidak rasional atau masuk akal tidak masuk akal dan seterusnya. Dia harus menjadi proyeksi yang bisa dikalkulasikan dan diperhitungkan. Dengan apa? Dengan basis pengetahuan yang sedang berkembang. Artinya kebutuhan zaman. Terus selain Goldner, Althusser juga, ini seorang pemikir yang lain, menyebutkan bahwasanya ideologi adalah sebagai ciri yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini mungkin lebih luas lagi gitu. Dia berbicara soal relasi antara ideologi dengan masyarakat gitu. Nah, bagi Althusser, ideologi sebagai ciri yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pertama, ideologi adalah em, sesuatu ya, prinsip-prinsip yang berperan penting dalam pembentukan anggota masyarakat. Dan yang namanya ideologi bukan hanya membentuk, tetapi perubahan kondisi eksistensi dari masyarakat itu juga dipengaruhi oleh ideologi tersebut gitu. Cara dia apa namanya dikenal ya, cara dia mengidentifikasi dirinya, cara dia membedakan dirinya dengan orang lain ya. Ideologi masyarakat atau ideologi ini sebagai bangsa tertentu misalnya. Ya bangsa misalnya Rusia ya, kita lihat Rusia itu dia punya ideologi sendiri ya. Orang Rusia tidak mau disebut orang Eropa, tapi orang Rusia juga tidak mau disebut dia sebagai orang Asia. Mereka punya ideologi sendiri yang kalau hari-hari ini kita bisa kenal dalam apa namanya apa dalam era Putin ini sebagai ideologi Eurasia. Jadi ideologi Eurasia ya. Saya lupa ada seorang filsuf penasehatnya Putin itu sangat terkenal, tapi saya lupa dalam kesempatan ini namanya. Em, Penasehat filsuf penasehat Putin itulah yang mengkukuhkan pandangan tentang Euro Asia sentris gitu. Jadi kita bangsa Rusia tidak lagi mengikut pandangan ini timur ini barat, tidak. Kami adalah Euro Asia gitu. Euro Asia seperti itu. Dan kita punya ideologi sendiri yang membentuk masyarakat kita dan apa namanya memperlihatkan eksistensi masyarakat kita itu sebagai eksistensi yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kami tidak mengalami westernize gitu, atau saya tidak mengalami uh, easternize gitu, pembaratan atau pentimuran. Kami berdiri di atas proyeksi, Pak, di atas ideologi kami sendiri seperti itu. Dan itu em, dia berkembang gitu. Ideologi Eurasia itu berkembang setelah Soviet tidak ada, yang notabene Soviet waktu itu kan dia dijalankan dengan ideologi
Marxis yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi komunis ya, komunis ala Lenin, komunis ala Stalin dan seterusnya. Ini soal ideologi. Ini di bukunya John B. Thompson, seorang intelektual Inggris yang membahas itu. Di bukunya Ideology and Modern Culture. Dia membahas banyak berbagai macam pandangan-pandangan terhadap studi ideologi yang terus berkembang. Jadi ideologi itu bukan hanya close ideologi, ideologi tertutup yang tadi isinya adalah ideologi, ideologi fundamental dan ideologi operatif untuk menghasilkan orientasi tindakan gitu. Jadi tidak semuanya harus seragam dan seterusnya gitu. Tapi ada juga loh ideologi itu memang dia terbuka, dia menggunakan basis sejarah dan um, cukup pragmatis ya gitu dengan perkembangan pengetahuan. Nah ini di bukunya Pak Yudi Latif ya. Nah, jika Pancasila hanya diajarkan dan diterima sebatas ilmu, namun tidak dijadikan pandangan hidup, pendirian hidup dan laku hidup, maka ia tidak menjadi ideologi. Nah, ini kata Pak Yudi Latif ya. Nah, Pancasila bisa dikatakan ideologi total, meminjam istilah Karl Mannheim yang beroperasi dalam ranah negara, namun bukan suatu sistem pemikiran yang tertutup seperti fasisme, komunisme, dan fundamentalisme. Pancasila dikehendaki sebagai ideologi total yang bersifat terbuka, meminjam kategori Karl Popper ya, sehingga memiliki daya sintas yang senantiasa dapat merespon berbagai tantangan. Nah, bagi Pak Yudi Latif, kalau kita menggunakan kategori-kategori pengertian ideologi dari berbagai intelektual ini, maka bagi Pak Yudi Latif, Indonesia itu eklektik sifatnya. Dia mengambil hal-hal yang dianggap cocok dengan apa, identitas keindonesiaan itu. Indonesia dapat dikatakan ideologi total gitu, kata uh, Prof. Yudi Latif ya. Meminjam kategori Karl Mannheim. Karl Mannheim ini seorang sosiolog terkemuka abad 20 ya. Dia bicara banyak hal tentang masyarakat, dia bicara banyak hal tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu membentuk masyarakat dan bagaimana masyarakat itu membentuk ilmu pengetahuan. Teori apa? Internalisasi, eksternalisasi itu. Karman Hem ini juga bicara tentang teori generasi gitu. Teori generasi yang kemudian dikembangkan oleh banyak ilmuwan setelahnya gitu. Yang hari ini kita kenal ada studi generasi yang eh, berdasarkan usia itu kan ya, ada silent generation, baby boomer, generasi Gen X, Gen Gen milenial, Gen Z dan Gen Alpha itu. Nah, ya itu katanya ideologi total tapi bukan ideologi yang menutup diri gitu. Pancasila selalu terbuka terutama mengenai tafsiran ini ya. Mengenai tafsirannya selalu terbuka dengan ide-ide yang muncul. Kalau bahasanya Alvin Goldman tadi ada proyeksi rasional. Nah, Pancasila dikehendaki sebagai ideologi total yang bersifat terbuka, meminjam kategori Karl Popper. Nah, Karl Popper ini seorang saintis ya. Dia terkenal dengan teori falsifikasi ya. Popper, sesuatu yang benar itu harus dibuktikan bahwasanya dia benar gitu. Jadi dia disalahkan sampai dia terbukti benar. Nah, itu teori falsifikasi. Nah, jadi Pancasila itu dalam hal ini kita lihat kalau konteksnya sejarah Indonesia, kita lihat Pak Harto dulu dengan P4-nya, dengan penatarannya dan seterusnya, tafsir tentang Pancasila gitu kan, mengalami falsifikasi kan dalam sejarah kan, banyak yang mengkritik dan seterusnya, sampai akhirnya model tafsiran ala Pak Harto itu dikritik gitu oleh generasi berikutnya gitu. Nah, ini yang disebut falsifikasi itu. Maka Soekarno, kalau dalam hal ini Pak Yudi Latif bilang, mengistilahkan Pancasila itu sebagai lead star atau bintang penuntun yang dinamis. Jadi ada dinamitas itu, ada fleksibilitas dalam Pancasila itu. Nah, keterbukaan Pancasila pada kerangka epistemologi, kerangka teoritis, dan kerangka aksiologis, kerangka operatif ya, meski dalam batas kerangka ontologisnya. Jadi ini kategori filsafat ilmu yang dipakai Pak Yudi Latif ya, bahwasanya kalau kita berbicara tentang kerangka ontologis adalah apa yang menjadi hakikat ya, apa yang menjadi keyakinan dari Pancasila itu yang tidak berubah gitu. Tetapi dalam kerangka epistemologi, kerangka teoritis tentang Pancasila itu akan senantiasa harapannya akan berkembang begitu. Dan tentu saja bukan hanya pada tataran teoritis, tapi tataran kerangka operatif bagaimana Pancasila itu dibumikan misalnya, atau kerangka aksiologis itu juga harus mengalami keterbukaan gitu, kesiapan untuk berdialog dengan zaman. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka dimungkinkan sebab ya ini menurut Pak Yudi Latif ya. Kenapa Pancasila itu adalah ideologi terbuka gitu ya.
Bahkan kalau dikatakan ideologi total pun dia masih harus memiliki keterbukaan, bukan menutup diri seperti fasisme atau komunisme. Pertama karena Pancasila ada dasar filsafat. Jadi Pancasila itu bukan ideologi tertutup atau satu aliran filsafat tertentu, tapi dialah dasar filsafat, filosofi Grundslag gitu. Artinya dia adalah bukan filsafat itu sendiri, tapi dasarnya menurut filsafat. Dan mengapa dia bisa disebut dasar filsafat? Nah, ini akan dijawab nih. Eh, Menurut Pak Lutip, yang kedua itu ya, Pancasila dirumuskan melalui proses overlapping konsensus gitu. Konsensus tumpang tindih gitu. Karena berusaha mencari sintesis atau titik temu dari beragam referensi pemikiran. Nah, ini jawabannya. Kenapa dia disebut dasar filsafat? Karena dia em, dilahirkan dari konsensus yang tumpang tindih ya. Kita bisa bayangkan hanya beberapa hari ya, sidang BPUPK, kemudian sidang PPKI dan seterusnya sampai Pancasila itu dilahirkan ya sebagaimana kita kenal sekarang. Itu kan mengalami sebenarnya apa ya istilahnya semacam kelapangan hati dari berbagai pikiran, referensi pikiran, berbagai referensi ideologi, berbagai referensi filsafat yang saling mencari batas toleransi yang dimungkinkan. Gitu. Seperti misalnya dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan di situ orang berdebat ini humanisme apa humanity misalnya. Oke, pada akhirnya orang bilang gitu ya kita tulis aja kemanusiaan di situ. Ada yang menafsirkannya sebagai humanisme, ada sebagai humanity. Nah, dan konsensus itu ini yang disebut overlapping konsensus, tumpang tindih. Padahal jelas secara filosofis humanity dan humanisme berbeda gitu. Tapi kata kemanusiaan itu digunakan untuk mengakomodir tafsir-tafsir tadi. Nah, dan itulah yang disebut sintesis ya. Dia titik temunya dalam kata kemanusiaan itu. Nah, itu yang menjadikan Pancasila itu adalah ideologi terbuka gitu. Dia bukan ideologi tertutup. Ya, memang memungkinkan untuk terjadinya berbagai penafsiran. Ini Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden misalnya, bisa saja dia punya tafsiran-tafsiran tertentu terhadap Pancasila. Tapi tadi ya, kita kembalikan ke kerangka ontologis itu, bahwa misalnya Pancasila, jangan sampai Pancasila ini dijadikan sebagai alat pukul politik, alat kekuasaan, dan seterusnya. Dia perkembangan kerangka teoritis dan perkembangan kerangka operatifnya tidak boleh menyalahi kerangka keyakinan. Nah, ini yang terakhir ya, tentang civil religion. Nah, ini juga di Pak Yudi Latif ya. Dia menyebutkan bahwasanya salah satu wawasan dasar tentang Pancasila yang bisa kita sebut wawasan filosofis ya, adalah Pancasila sebagai civil religion atau agama sipil. Nah, tentu agama di sini bukan dalam artian apa agama yang menjalankan ritus ibadat dan seterusnya gitu Pancasila harus diibadati dan lain-lain gitu. Tentu ini adalah em, bahasa yang digunakan oleh sosiolog ya. Bahwasanya dianggapnya Pancasila adalah titik temu dari berbagai perbedaan. Nah, tadi sebagai sintesis itu, tapi sintesis dalam konteks kemasyarakatan, gitu. Bukan dalam konteks keimanan gitu. Nah, di sini kita juga bisa berdebat nanti kan em, ya apa negara Indonesia ini negara yang sekuler atau negara yang religius dan seterusnya. Perdebatan itu nggak pernah selesai sampai sekarang. Makanya almarhum Gus Dur itu sampai bilang Indonesia ini negara yang bukan-bukan gitu. Negara yang bukan-bukan. Nah, civil religion ini kalau kita bicara dalam konteks historis ya, kita bisa lihat Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah, utamanya di Perjanjian Hudaybiyah misalnya. Dalam Perjanjian Hudaybiyah itu ya, sebelum kejadian Fatul Makkah ya, atau pembebasan Makkah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ada Perjanjian Hudaybiyah dan dalam Perjanjian Hudaybiyah itu apa namanya drafternya orang yang menuliskan perjanjian itu menuliskan dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Muhammad Rasulullah Rasulullah dan Suhail bin Amr. Nah, itu kata-kata di awalnya perjanjian itu. Nah, Suhail bin Amr nggak setuju. Wah, saya nggak mau dengan nama Allah gitu, dengan nama Allah dan kamu sebagai utusan saya nggak tidak setuju gitu. Akhirnya setelah beberapa kali ya
keberatan itu disampaikan Suhail, Nabi menyatakan, ya udah, dengan ini perjanjian oleh Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Jadi hilang kata-kata Rasulullah dan kata Bismillahirrahmanirrahim itu. Tentu para sahabat, sebagian para sahabat kecewa gitu. Tapi ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa ya Rasul engkau mau saja menggunakan nama Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr? Nah, Nabi katakan, kita harus melihat kemaslahatan itu nanti di masa mendatang. Dengan perjanjian Hudaibiyah ini ya, oke, nama saya tidak apa Rasulullahnya dihilangkan, Bismillahirrahmanirrahim ini tidak juga ditulis, tetapi ketika perjanjian Hudaybiyah ini diteken ya sebagai apa namanya dari dua wakil dari dua komunitas yang setara, masing-masing komunitas punya kesempatan untuk memperbincangkan apa namanya hal-hal yang ada pada komunitas lainnya. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan eh, apa Nabi ngasih satu syarat kan yang syarat ini sebenarnya penting kan. Itu kata Nabi yang nggak boleh orang dilarang untuk mempelajari dan membicarakan Islam. Oke, kami tertahan untuk haji dan seterusnya gitu. Tetapi silahkan orang bebas, jangan persekusi orang, jangan larang orang untuk membicarakan Islam. Nah, permasalahannya adalah yang menarik karena Islam ini agama yang rasional ya, dan agama yang juga bukan sekedar rasional tetapi memberikan pertimbangan-pertimbangan spiritual yang luar biasa, menghargai hak-hak manusia. Maka semakin orang membicarakan Islam ya, bahkan mungkin katakanlah semakin ingin mencari kesalahan-kesalahan dalam agama Islam, maka dia akan temukan justru sebaliknya kebenaran kan, gitu. Dalam Quran itu disebutkan kul falillahil hujjatul balighah kan. Ya puncak argumentasi. Ya. Al-Quran itu puncak argumentasi. Makanya ditantangkan faktu bisuratim min mislih kan. Wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, faktu bisuratim min mislih itu. Coba datangkan surat, enggak usahlah semisal Al-Quran ini. Buat aja satu surat, mampu tidak gitu. Ya semakin orang membicarakan Islam ya akhirnya semakin semakin tahu akan kebenaran Islam itu. Nah, itu contohnya kalau kita melihat apa yang civil religion itu yang dimaksud sebagai titik temu ya oleh Pak Yudi Latif. Nah, ya civil religion ini kalau sebut Pak Yudi Latif itu juga sebagai model sosial. Ya, karena dia adalah titik temu yang menjadi titik temu berbagai perbedaan dalam konteks kebangsaan, ya dia adalah model sosial yang luar biasa gitu. Dan lebih jauh eh, dia sebagai civil religion itu juga terkoneksi dengan moral publik. Pancasila itu em, harus sangat menonjol apa namanya pandangan-pandangan moralnya itu, dan dia menjaga apa namanya dia menjaga kewarasan publik, menjaga etika publik, menjaga moral publik. Nah, hanya saja memang eh, ini yang kita rasakan semua hari ini bahwasanya ya sudah Pancasila itu kalau dalam kata orang Arab itu wujuduhu ka'adamihi gitu. Adanya seperti tidak ada gitu. Tulisannya ada gitu, lambang dilambangkan Garuda ada gitu. Tapi dia minus aksi atau tindakan terutama oleh penyelenggara negara gitu. Nah, ala kulihal ya, nah inilah pembahasan-pembahasan mungkin hanya beberapa ya. Saya kira masih banyak pandangan-pandangan lain. Saya kira di agama-agama lain juga ada pandangan terhadap Pancasila ini seperti apa gitu. Tapi mungkin hanya ini yang tadi kita bisa bahas ya dalam kesempatan ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Em, Kurang lebihnya eh, saya mohon maaf. Saya akhiri untuk kesempatan pada pertemuan keempat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.